Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil yub'atsun. Yawma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Subuhun qudusin rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, segenap yang kami muliakan, yang kami hormati, wabil khusus Direktur Akper Bina Insan Ibu Silviana Evilinda SKPM, yang kami hormati, yang kami muliakan, Wadir 1 Ibu Rahmah Hidayati SKPM SPKMD, yang kami hormati, yang kami muliakan, Wadir 2 Bapak Dr. Andes Firdaus MM, yang kami hormati, yang kami muliakan, Wadir 3 Bapak Agus Citra Darmawan MKep, yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh dosen, guru, serta staf dari Akper Bina Insani dan seluruh mahasiswa yang ada di dalam ruang lingkup Bina Insani, dan seluruh tuan-tuan guru yang mungkin kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada seluruhnya. Dan mudah-mudahan kumpul dan hadirnya kita pada pagi hari ini membawa cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena tidak ada satu detik pun yang kita lalui dan yang akan kita lalui pastinya di sana ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita disunnahkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat kepada beliau, maka seluruh aktivitas kita, kegiatan kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hajat-hajat kita akan dikabulkan dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di hari kiamat mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu, ada satu doa yang selalu dan sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu adalah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang selalu pandai berzikir. Lalu yang kedua kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang pandai dalam bersyukur.
Yang ketiga, kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang pandai dalam beribadah menyembah. Jadi yang pertama kita minta kepada Allah agar kita dijadikan Allah sebagai hambanya yang pandai berzikir. Allahumma a'inni ala dzikrika. Kenapa kita mesti banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena agar jangan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap segala sesuatu yang kita lakukan, aktivitas kita dari mulai bangun tidur, ketemu tidur, pasti di sana ada zikirnya. Pasti di sana ada doanya. Betul? Nah, betul ya, insya Allah. Jadi ngapa-ngapain aja kita pasti ada doanya. Bangun tidur, ada doa. Mau makan, ada doa. Sampai mau masuk kamar mandi pun, ada doanya. Mau makan, ada doanya, ada. Dibaca insya Allah ya. Tapi kadang-kadang tergantung. Kalau makanannya enak, biasa-biasa aja, ya kita mungkin berdoa masih ingat tuh. Tapi kalau makanannya enak, perut kita lapar, lupa baca doa kadang-kadang. Mau masuk kamar mandi, ada doanya. Ada Ustaz. Baca, insya Allah. Tapi kadang-kadang juga tergantung. Kalau kita kebelet, apalagi di motor, kebelet, mau BAB, waduh, buru-buru tuh. Turun dari motor, lari kita. Lupa baca doa. Ngapa-ngapain ada doanya. Iya. Mau tempur nih. Mau tempur sama yang udah suami istri, mau tempur. Ada doanya. Ada ya. Dibaca. Kata lakinya nggak keburu. Semuanya ada doanya. Karena kita berdoa, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mau jujur, banyakkan mana kita ingatnya kita kepada Allah atau lupanya kita kepada Allah. Pastinya banyaknya kita lupa kepada Allah ketimbang kita ingat kepada Allah. Jangankan segala sesuatu, waktu sholat saja, kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Itu dalam sholat. Padahal dalam sholat itu kan kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Artinya kita sholat itu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang dalam sholat pun kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, ij'al dakhilas sholati kharijaha wala taj'al kharijas sholati dakhilaha. Jadikanlah apa-apa yang ada di dalam sholat itu keluar sholat. Kekompakan kita. Tatkala sholat kita jadikan di luar sholat. Taat kita kepada imam di dalam salat kita jadikan di luar salat. Taat kita kepada pemimpin-pemimpin kita. Taat kita kepada guru-guru kita. Taat kita kepada orang tua kita. Wala taj'al kharijas salati dakhilaha. Jangan jadikan yang ada di luar salat ke dalam salat. Nyatanya betul. Kunci lupa. Ingatnya di mana, Bu? Kadang ingatnya di salat. Dompet lupa. Kadang ingatnya dia sholat. Waktu wudhu kita lepas jam tangan. Begitu sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, ngeliat tangan. Lah, jam tangan mana tadi ya? Lupa. Adanya ketinggalan di kamar mandi waktu wudhu. Tuh, ingatnya di sholat. Kadang-kadang yang di luar sholat kita masukin ke dalam sholat. Itu dia. Maka dari itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan kita sebagai hamba Allah yang pandai berzikir.
Karena syaitan itu pasti selalu membisikkan hati kita. Yang namanya syaitan kan dia hidupnya panjang dan lebih panjang daripada manusia. Beranak terus, mati kagak. Itu syaitan. Maka dari itu, kata seorang ulama dalam sebuah kitab dikatakan, Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengatakan dalam kitab Nafaihul Ibad Isti'dadi Yaumil Ma'ad, dalam babu selati dikatakan di situ, al-khusunu lil mu'minina minasyaitani salatun. Ada 3 perkara bagi seorang mukmin untuk membentengi dirinya daripada syaitan. Salah satunya adalah dengan az-zikru, dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita selalu mengarungi setiap langkah aktivitas kita lakukan juga dengan zikir. Zikir apa saja? Beristighfar itu apalagi? Beristighfar ini zikir yang paling banyak juga manfaatnya. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melantunkan selalu senantiasa beristighfar, merawat pasien kita istighfar, dalam berjalan kita beristighfar, mendengarkan tausiah sambil juga beristighfar, naik motor kita beristighfar. Maka apa kata Allah? Maka apa janji Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, akan dijadikan baginya setiap kesulitannya akan Allah berikan jalan keluar. Wa ja'ala min kulli dhiqin makhraja. Allah akan jadikan kesempitan hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi longgar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar kita dijadikan hamba-Nya yang pandai bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Minta kepada Allah agar dijadikan sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Maka dari itu, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Atas nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustai? Allah katakan juga dalam Al-Quran, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu amat banyak. Maka dari itu kita minta kepada Allah untuk kita dijadikan sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena nikmat Allah begitu besar, begitu banyak. Makanya ulama membagi nikmat ini ada yang namanya a'zamun nikmah, nikmat yang besar, nikmat yang agung. Ada yang namanya adnan nikmah, nikmat yang kecil-kecil. Nah, apa itu a'zamun nikmah? Nikmat yang besar, yang agung adalah yang pertama nikmat Islam. Kita bersyukur nih, alhamdulillah, dijadikan Allah sebagai orang yang Muslim, orang Islam. Karena seluruh penduduk di atas muka bumi ini kira-kira jumlahnya ada berapa? Pasti para tuan guru, para guru-guru kita, dosen-dosen kita lebih paham akan itu. Mungkin kurang lebih 7 miliar atau lebih. Tapi yang masuk Islam, yang sudah beragama Islam, hanya kurang lebih 1,6 miliar. Cuman sebagian kecil daripada 7 miliar. Nah, dari itu kita bersyukur kepada Allah sudah menjadi seorang hamba Allah yang beragama dalam Islam. Yang kedua, kita nikmati nikmat iman, nikmat yang besar juga, nikmat yang agung juga nikmat iman. Kenapa nikmat iman nikmat yang besar? Karena kita masih mau beribadah, kita masih mau sholat, kita masih mau membaca Al-Quran, kita masih mau berdoa kepada Allah, kita masih mau menghadiri majelis-majelis taklim, mendengarkan tausiah. Ini adalah nikmat iman yang kita rasakan.
Kita syukuri nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak ya zaman sekarang ada orang yang sudah Islam, Islamnya sudah dikaruniakan sama Allah nikmat Islam, tapi nggak punya iman. Banyak nggak zaman sekarang orang Islam tapi nggak sholat? Banyak nggak Bu? Kira-kira Bu? Banyak Ustadz. Banyak ya. Bukan banyak lagi, bilangnya jangan banyak. Tapi bilangnya banyak. Karena saking banyaknya orang Islam nggak sholat. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kekurangan keimanan di dalam diri. Maka dari itu nikmat iman adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung. Selanjutnya nikmat yang kecil-kecil. Nah, sebelum nikmat yang kecil ada lagi nikmat yang besar, nikmat yang agung. Adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi umat Nabi Muhammad ini juga merupakan hal yang istimewa, hal yang agung. Karena disebutkan dalam sebuah kitab Sabilul Ibtikar. Nah, di situ disebutkan tatkala Nabi Musa alaihi salatu wasallam bercakap-cakap kepada Allah, Allah bilang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, nanti di akhir zaman akan ada umat yang agung, umat yang besar, umat yang mulia. Lalu Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, maka jadikanlah umat itu sebagai umatku. Kata Nabi Musa kepada Allah. Tapi kata Allah tidak bisa. Itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi Musa, maka ya Allah jadikanlah aku sebagai umat. Tuh. Nabi Musa aja sudah jadi nabi, masih minta sama Allah untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya umat Nabi Muhammad. Begitu juga nanti Nabi Isa alaihissalam. Begitu nanti Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, memberantas salib, membunuh babi-babi. Nah, ketika itu salat yang ditunjuk sama Nabi Isa alaihissalam sebagai imamnya adalah Imam Mahdi. Nabi Isa sebagai makmum. Artinya beliau juga pengen masuk sebagai menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu mulia. Umat Nabi Muhammad enak. Karena datangnya paling belakang, masuk surganya duluan. Tuh enaknya umat Nabi Muhammad. Datangnya belakangan, akhir zaman, ya, tapi masuk surganya duluan. Tuh, yang masuk. Datangnya belakangan, masuk surganya duluan, tapi yang masuk. Tapi kan karena kita ini adalah semuanya calon-calon penghuni surga. Yang namanya calon kan nggak jadi semua. Waktu pemilihan presiden, pemilihan gubernur, yang nyalonin berapa? 2, 3. Yang jadi 1. Nah, begitu juga para calon-calon penghuni surga. Yang namanya calon jadi semua ya, tapi mudah-mudahan kita semua hamba Allah, umat Nabi Muhammad, semuanya masuk surga kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya nikmat-nikmat yang kecil yang tanpa kita sadari ternyata puncak dari nikmat yang kecil ini adalah nikmat sehat. Jadi nikmat sehat ini seringkali nikmat yang disepelekan, nikmat yang seringkali dilupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada 2 nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia, as-sihhat wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan hadir di majelis ta'lim, nikmat kesempatan menuntut ilmu di akbar bina insani, ya, nikmat kesempatan yang lainnya. Nah, tapi ada nikmat kesehatan. Dan sebagai tenaga medis pastinya Anda semua lebih tahu apa harga nikmat kesehatan itu. Ya enggak? Tapi kadang ada banyak orang yang
melupakan nikmat kesehatan. Kalau udah sakit baru merasakan, oh enaknya kalau sehat. Nah, itu dia nikmat kesehatan. Kalau masih nggak percaya lagi nih, pilih mana? Ada 4 pilihan. Yang pertama, sehat, banyak duit. Yang kedua, sehat, nggak punya duit. Yang ketiga, sakit, banyak duit. Yang keempat, sakit, nggak punya duit. Pilih mana coba? Ayo. Sehat punya duit, Ustadz. Sehat punya duit. Itu pilihan yang cerdas. Mudah-mudahan kita semuanya di sini sehat-sehat, banyak duit. Amin. Nah, dari 4 pilihan, sekarang kita kerucutkan menjadi 2 pilihan. Pilih mana? Sehat, nggak punya duit, atau sakit, banyak duit. Pilih mana? Sakit banyak duit. Banyak duit. Pilih sakit banyak duit, nggak kagak enak. Walaupun duitnya banyak, tapi oksigen beli gimana? Duit banyak menumpuk, tapi duduk di kursi roda, istri cakep, waduh, setruk kan? Setruk, orang setruk, duitnya banyak, istri cantik, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Oh. Mau giliran mau mandi, kagak bisa ngomong kan cuma sebelah. Ngomong ke istrinya yang cantik, mau mati, apa kata istrinya? Mau mati bang, mau mandi. Tuh, enak. Jadi biasanya kita memilih lebih baik sehat walaupun nggak punya duit ketimbang sakit banyak duit. Benar nggak? Iya. Karena dengan nikmat sehat kita masih bisa mencari duit. Dengan nikmat sehat kita masih nyaman untuk beribadah. Betul? Alhamdulillah. Nah, jadi nikmat sehat ini adalah nikmat yang harus patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, nikmat selanjutnya, nikmat yang dalam doa tadi, doa yang ketiganya kita minta kepada Allah agar dijadikan Allah sebagai hamba Allah yang pandai beribadah wa husni ibadati. Nah, kita minta kepada Allah agar dijadikan hambanya yang pandai beribadah. Bagaimana caranya agar kita pandai beribadah? Yang pertama, harus ada yang namanya iman. Kayak tadi, udah dibahas. Banyak orang sudah Islam tapi nggak punya iman, akhirnya nggak sholat. Nah, harus banyak punya iman kita. Nah, harus sering-sering hadir di majelis taklim. Harus sering-sering mendengarkan tausiah. Nah, agar iman kita meningkat. Dan satu lagi zikir agar kita menambah keimanan kita adalah zikir la ilaha illallah. Kata zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Agar iman kita meningkat. Kata Rasulullah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan mengatakan la ilaha illallah. Nah, kita minta kepada Allah yang pertama agar kita dijadikan hamba Allah yang pandai bersyukur, yang pandai berzikir, bersyukur dan pandai beribadah. Nah, yang pertama untuk ibadah adalah kita harus punya iman. Karena la imana bila amalin wala amalin bila imanin. Tidak diterima iman seseorang tanpa adanya dengan amal soleh. Begitu juga tidak diterimanya amal soleh tanpa adanya iman. Nah, untuk itu harus ada dua. Makanya ada setiap ayat amanu wa amilus sholihat, beriman dan juga mengamalkan amal soleh. Nah, yang kedua, agar kita menjadi hamba Allah yang pandai beribadah adalah dengan kita punya ilmu. Betul. Punya ilmu. Karena mau ngapa-ngapain aja kan harus ada ilmu. Merawat pasien ada ilmunya. Kita mau berwudu ada ilmunya. Mau sholat pun ada ilmunya.
Nah, jangan sampai kalau kita nggak punya ilmu, kita ribet, ngapa-ngapain susah. Nah, jangan sampai kayak misalkan ada imam sholat, dia sholat selalu bacaannya kuliah kulhu, kuliah kulhu, kuliah kulhu. Dia nggak baca surat-surat yang lain karena memang cuma itu yang dia punya, gitu. Dia baca sholat, imam, kuliah, nanti kulhu. Besoknya lagi kuliah, nanti kulhu. Begitu mulu. Nah, dia agak enak sama makmum, katanya, imam, kuliah kulhu mulu. Akhirnya dia mau baca surat Inna Anzalna nih, surat Al-Qadar. Nah, akhirnya ya udah, saya kali ini baca surat Inna Anzalna Al-Qadar. Dia baca. Allahu Akbar, begitu sholat, dia baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Habis itu dia baca Inna Anzalna tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Betul apa salah? Salah ya? Dia baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Salah. Yang benar Lailatul. Kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Akhirnya karena dia bilang Lailatul, ditegur sama yang makmum, sama temennya tadi. Lailatul. Bukan Lailatul, Lailatul. Nah, kata imamnya, oh iya, gua kan kagak punya ilmu. Akhirnya apa? Dia ulangin lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, udah betul tuh. Ayat keduanya dia lanjut. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Sama yang tadi. Salah nggak? Salah. Yang benar adalah Lailatul. Dia baca Lailatul, ditegur lagi sama yang belakang. Salah. Bukan Lailatul, Lailatul. Gara-gara ditegur mulu, akhirnya tuh imam nengok ke belakang. Tadi lu bilang Lailatul, sekarang Lailatul. Tuh. Gara-gara nggak punya ilmunya. Nah, selanjutnya, agar kita menjadi hamba Allah yang pandai beribadah dengan kita perbanyak mujahadah kita. Artinya apa? Kita paksakan. Kita paksakan untuk beribadah kepada Allah. Karena semuanya itu butuh usaha. Kalau kita subuh-subuh, azan sudah berkumandang, tidak mau bangkit dari tidur kita, tidak mau bangun daripada tempat tidur kita, itu kalau nggak ada usahanya susah. Nggak akan bisa kita beribadah. Kalau kita selama ini cuma hanya melihat Quran di rak buku, kalau kita nggak paksakan untuk membaca Al-Quran, susah kita untuk bisa baca Al-Quran. Semua ibadah itu harus dipaksa awalnya. Jangan sampai begitu azan sudah berkumandang, nah kasur kita yang tadinya keras, biasanya nih yang tadinya keras jadi empuk kayak spring bed baru. Selimut kita, bantal kita tuh yang udah bau iler, minta ampun, begitu udah azan, jadi wangi kayak pakai molto. Ya. Nah itu dia. Jadi untuk beribadah harus kita paksa. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kabulkan setiap doa-doa kita, termasuk juga doa yang tatkala kita minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai berzikir, yang pandai bersyukur, dan juga pandai dalam beribadah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah atau tutur kata saya yang menyinggung para hadirin semua yang di sini. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan, itu mutlak dari saya. Apabila ada kebenaran, mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Firdaus dari Indonesia atas sambutannya. Mohon maaf Ustadz, ini ada pertanyaan, ada sesi tanya jawab 15 menit. Ya boleh. Saya buat Tanya jawab. teman-teman semuanya yang mau tanya, silakan. Seluruh mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke Ustadznya. Ya pertanyaannya apa aja nggak apa-apa. Selain dari materi yang diberikan juga nggak apa-apa. Yang penting ada pertanyaan atau menyangkut apapun nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya. Waalaikumsalam. Ya. Nama saya Musdalifah Ustadz. Mau nanya aja, kadang kan iman kita tuh suka fluktuatif ya Ustadz, naik turun gitu ya. Nah, gimana sih untuk tetap stay untuk imannya tuh Ustadz, gimana caranya? Caranya agar iman kita stay naik terus, pertama adalah jangan meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, kata Rasulullah. Jadi udah Rasulullah kasih tahu cara agar iman kita terus stay stabil. Kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita itu akan naik tatkala kita melakukan ketaatan-ketaatan. Dan iman kita akan turun tatkala kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Contohnya, tatkala kita sholat zuhur, kita sudah sholat zuhur, dan setelah sholat zuhur kita tidak melakukan maksiat, insya Allah ketaatan tadi kita sholat zuhur akan membawa kita kepada ketaatan yang lain. Kita akan sholat asar. Nah, begitu juga ketaatan-ketaatan selanjutnya. Begitu kita sholat asar, nah, setelah sholat asar kita tidak melakukan kemaksiatan yang lain, kita berzikir kepada Allah, kita tidak lupa kepada Allah, maka terus akan mendatangkan keimanan atau amal-amal soleh yang lain. Tapi tatkala misalkan sholat zuhur kita tinggalkan, misalkan sholat zuhur kita nggak sholat, gitu kan? Nah, itu akan membawa kepada ketidaktaatan yang lain, alias kita tidak beribadah karena ada maksiat yang sudah kita lakukan. Makanya banyak perkataan yang mengatakan kalau kita susah untuk bangun sholat malam, bisa jadi itu karena dosa-dosa kita. Nah, artinya apa? Al-imanu yazidu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita akan naik tatkala kita melakukan amal-amal soleh, melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah, dan akan turun tatkala kita melakukan maksiat. Nah, seperti itu kira-kira. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya apakah masih ada pertanyaan?
Baik, kalau nggak ada saya izin ya. MC, saya boleh mau bertanya ke Pak Ustadz Firdaus. Iya Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, terima kasih sudah memberikan tausiahnya kepada anak-anak kami dan seluruh karyawan yang ada di Bina Insan. Ada satu hal, kebetulan ini momen dipakai pada hari ini terkait dengan adanya kapasitas institusi yang harus memang sampaikan terkait pemahaman mahasiswa mengenai etika, Pak. Ya, makanya judulnya tuh ada kegiatan pengajian dan sosialisasi etika kepada mahasiswa apa. Yang saya ingin tanyakan, Pak, mungkin juga mudah-mudahan bisa dicermati oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Kalau kita bicara etika, ada dari sisi spiritual, keyakinan mana yang bisa mendukung bahwa manusia ini memang dalam kapasitas pergaulannya terikat pada etika-etika, Pak. Mungkin dari sisi spiritual Bapak bisa jelaskan sedikit saja, sehingga ini yang meyakinkan kami mahasiswa-mahasiswanya juga untuk berpegang teguh pada etika yang ada di lingkungan kami di Insan. Mohon penjelasan, Pak. Ya, terima kasih Ibu. Saya mencoba menjawab apa kaitannya, kurang lebih ya Ibu ya. Ya, sedikit aja ya. Ya, apa ini kaitannya dengan adab atau etika. Dan pentingnya sebuah etika dengan spiritualitas kita. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adibu auladakum summa allimuhum." Jadi yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kita para misalkan orang-orang tua itu untuk mendidik anak-anak kita yang pertama dengan adab, dengan etika. Yang diminta sama Rasul adalah dengan etika atau adab. Yang kedua, baru wa'allimuhum, baru berikanlah mereka ilmu. Jadi yang pertama yang harus diajarkan orang tua didik, gitu juga, termasuk orang tua didik atau orang tua kandung, adalah yang pertama dengan adab atau etika. Yang kedua baru ilmu. Karena derajat adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa bisa dikatakan orang yang mempunyai adab, orang yang mempunyai etika itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang berilmu? Karena sekarang saja kita lihat, banyak orang yang titelnya itu sudah doktor, bahkan profesor, yang sudah S2 segala macam gitu. Orang-orang yang pintar lah. Tapi karena dia tidak punya adab, tidak punya etika, maka berakhir menjadi koruptor. Padahal mereka kan punya ilmu, ilmunya banyak. Tapi karena nggak punya etika, nggak punya adab, akhirnya jatuh kepada jurang, misalkan menjadi koruptor. Seperti itu. Banyak kan kita saksikan sekarang ini. Banyak yang ilmunya tinggi-tinggi, tapi malah dia melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan. Itu karena apa? Karena kekurangan etikanya. Nah, begitu juga, makanya dikatakan ilmu itu lebih tinggi daripada adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, fima makna, dalam maknanya itu adalah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah karena akhlaknya, karena adabnya, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada tetangga, adab kepada teman. Nah, itu dia. Artinya yang paling penting itu adalah adab. Yang terakhir dari jawaban ini adalah innamal ilmu bitta'allum wa innama manfa'atu bitta'ah wa innama al-barakatu bil khidmah. Yang pertama, kalau kita mau punya ilmu, kita harus merelakan diri kita untuk belajar. Ilmu diraih dengan
belajar. Dan manfaat diraih dengan ketaatan. Artinya kalau kita mau menjadi orang yang bermanfaat, mau menjadi ilmu kita juga bermanfaat, kita harus taat kepada Allah. Artinya apa? Taat kepada Allah akan membawa keberkahan, diri kita menjadi manfaat. Yang ketiga, wa innama al-barakatu bil khidmah. Ini yang paling penting tentang kaitannya dengan adab. Kalau kita mau berkah, hidup kita mau berkah, ilmu kita mau berkah, dunia dan akhirat, harus dengan khidmah. Khidmah itu artinya melayani. Melayani guru kita dengan adab yang baik, melayani masyarakat kita dengan pelayanan yang baik. Nah, artinya tatkala kita melayani mereka, kita cukupkan apa yang guru-guru kita inginkan. Misalkan guru kita sedang haus, kita carikan tempat minumnya yang bagus, kita berikan minuman yang bagus untuknya. Nah, guru kita butuh dibantu, nah kita bantu beliau. Itu berkhidmah itu akan membawa keberkahan kepada kita, akan membawa keberkahan kepada ilmu kita. Artinya dengan adab yang baik. Itu Ibu, mudah-mudahan jawabannya bisa diterima. Ya, terima kasih Pak Ustadz, cukup ya. Sama-sama. Silakan Salsa. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Firdaus Esi atas nasihatnya. Mohon maaf pada Bapak Ustadz Esi, boleh dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom. Ya. Terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat bersyukur sudah bisa bergabung dengan antum-antum semua di sini. Mudah-mudahan apa yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Saya undur diri kalau ada salah-salah kata atau kata-kata saya yang menyinggung, saya mohon maaf. Terima kasih Ibu kesempatannya. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Saya undur diri. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Firdaus. Ya, sama. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkat acara selanjutnya, sambutan dari Direktur Akar Bina Insan, Ibu Silvana Evinda SKP untuk sekaligus sosialisasi etik mahasiswa. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Salsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin langsung aja supaya tidak terlalu panjang juga kan ya, bahwa Anda juga ada kuliah di sini. Terkait dengan tadi mungkin sebagai yang tadi saya tanyakan Pak Ustadz, itu mungkin juga sebagai pendahuluan dari apa yang kondisi yang pagi ini mungkin mahasiswa-mahasiswi dengarkan ya, bahwa ada topik terkait dengan pengajian yang mungkin tingkat 1 mungkin baru kali ini bergabung di kegiatan rutinitas dari Akper ya, yang melalui senat. Kemudian kebetulan kami juga punya kewajiban untuk sosialisasi etika, karena memang ini konteks etika itu memang ada dan menjadi kewajiban bagi mahasiswa, seluruh mahasiswa untuk diketahui, dipahami, lalu kemudian diaktualisasikan, diimplementasikan ya. Kemudian tadi sudah diawali dengan tadi saya pertanyakan ke Pak Ustadz, mudah-mudahan tadi mahasiswa sudah mendengar semuanya. Kenapa sih ini juga menjadi rangkaian dari satu kondisi yang memang harus dilewati dan dipahami oleh semua mahasiswa, termasuk sebetulnya karyawan ya,
kita punya etika mahasiswa, kita punya juga etika karyawan, yang mungkin nanti tiap tahun, tiap periode berkala mungkin melalui kegiatan kemahasiswaan bisa selalu disosialisasikan, selalu diputar ulang ya. Nanti soft copy-nya juga terkait dengan pedoman etika saya akan sampaikan melalui senat sehingga bisa juga diteruskan ke mahasiswa-mahasiswanya, anggota kita semua ya. Itu mungkin yang pendahuluan. Nah, kalau kita bicara etik ini etika ya. Etika itu mungkin Mbak Sela bisa langsung share screen ya. Kenapa seluruh perguruan tinggi ini ada dalam satu kerangka pendidikan tinggi dan ada dalam standar penilaian. Ya, dalam standar penilaian penyelenggaraan perguruan tinggi ini bicara etik. Kalau kemarin kita bicara visi misi, sekarang kita bicara etika ya, etika mahasiswa khususnya di sini. Ini ada ya, mulai dari pedoman, kemudian bagaimana implementasinya, bagaimana evaluasinya, itu menjadi penilaian dari sebuah keberhasilan perguruan tinggi yang penilaiannya melalui akreditasi eksternal ya, penilaian eksternal dan melalui penjaminan mutu yang dilakukan audit mutu internal dari perguruan tinggi. Ya, jadi ini tidak dianggap satu program asal-asalan, tapi memang program yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan di sebuah perguruan tinggi. Dan itu mengena untuk seluruh cakupan baik mahasiswa maupun karyawan. Sehingga dasar hukumnya pun jelas, pemerintah menitipkan ke dalam perguruan tinggi ya, karena kita bagian dari perguruan tinggi. Ini mulai dari sistem undang-undang dari Diknas sendiri, kemudian undang-undang pendidikan tinggi, mahasiswa harus sudah terbiasa mulai dari sekarang mengenal beberapa aturan kebijakan perundang-undangan ya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tidak bicara hanya keilmuan substansi, keilmuan keperawatan atau pendukung-pendukung lainnya, tapi cobalah juga sekali jalan melewati bahwa ini payung hukumnya penyelenggaraan pendidikan ya. Lambat laun nanti Anda akan kenal sendiri ketika itu selalu terpapar. Kemudian tentang SNPT 2020 ya yang terbaru nih, ini juga ada satu kondisi di mana bicara mengenai etika yang khususnya kepada mahasiswa. Lanjut. Nah, kenapa sih etika ini harus diberikan kepada mahasiswa, kemudian diketahui, dipahami ya sampai diimplementasikan, karena memang kalau bicara etika ini udah mengandung nilai-nilai perilaku kebaikan. Tadi sudah dengar saya sedikit banyak ya dari Pak Ustadz ya. Ustadz bicaranya penekanannya kepada adab kalau di Muslim itu saya tahu saya ada adab yang kita junjung adalah adab Rasulullah ya. Nah, apapun yang terkait dengan etika nih, ada nilai, moral, akhlak, itu semuanya ada terangkum ke dalam konteks etika. Supaya apa? Mahasiswa supaya bersikap dan berperilaku ya sesuai tatanan moral, akhlak, norma-norma yang ada di masyarakat, khususnya di dunia kampus bagaimana ya. Kalau di dunia kampus bicaranya tridharma perguruan tinggi, ada pengajaran, ada penelitian, ada pengemas ya. Bagaimana pengajaran dilakukan secara ilmiah, edukatif, bagaimana mahasiswa dituntut untuk kreatif, santun ya. Kemudian tujuan etika melindungi hak-hak seluruh mahasiswa, karena ketika bicara etika kita juga bicara tata tertib, aturan yang ada di perguruan tinggi ya, aturan-aturan yang berlaku sebagai mahasiswa ya, yang diperoleh dalam kapasitas mahasiswa. Kemudian selain hak mungkin kewajiban, kemudian
Etika diberlakukan di perguruan tinggi supaya suasana kampusnya menjadi lebih tertata bagus, baik ya, kondusif, aman, nyaman. Kemudian kita bicara etika juga terkait dengan bahwa output lulusan mahasiswa harus mempunyai kapasitas bagian dari sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, jadi kalau bicara etika, output akhirnya nanti lulusan, ya Anda sendiri adalah diharapkan punya quality yang bagus, ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi udah singgung ya, apapun yang terkait etika itu lebih ke arah bagaimana perilaku, tatanan sikap, perilaku. Sikap itu nggak terlalu kelihatan, tapi kalau perilaku tidak kelihatan, tapi perilaku ya tertampilkan, ya. Kemudian akan terkait dengan tata tertib, ya, makanya kemarin mulai dari penerimaan mahasiswa, kalau nggak salah tuh ada Pak Citra bicara, ada Pak Firdaus, ini juga sudah menyinggung sedikit banyak bagaimana mulai dari aturan, tata tertib, kemudian etika yang ada yang sebenarnya yang ada di Bina Insan khususnya. Lanjut. Nah, sikap perilaku kita bicara di sini. Kelihatan kayak makannya. Oke, sikap perilaku seperti apa konteks mahasiswa Bina Insan, ya Bina Insan. Sikap perilakunya adalah sikap yang religius, jujur, optimis, aktif, kreatif, ya. Berpikir kritis, terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ya, ini sikap. Ya, nanti kalau dia diimplementasikan, wujudnya adalah perilaku. Kalau sikap jujur, perilakunya apa? Tidak mencuri, tidak berbohong, tidak plagiat, tidak mencontek, tidak menyadur. Kalau disuruh ambil makalah, tidak menyelewengkan uang SPP yang harusnya disampaikan ke pendidikan, kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian menunjukkan sikap baik, bergaul, bertutur sapa, ya. Bergaul antar teman kelas, adik kelas, kakak kelas, bertegur sapa juga demikian, bertegur sapa antar teman, dengan dosen, dengan staf yang lain, admin, ya. Nah, itu ya. Itu kita bicara bagaimana sikap perilaku yang ada dalam etika, ya. Jadi cakupannya memang cukup luas, ya. Mampu merancang, melaksanakan, menyelesaikan studinya dengan baik, ya. Dengan penuh ketekunan, belajar, karena tahu kapasitas mahasiswa. Tadi Pak Ustadz bilang, beribadah ditunjukkan. Jadi belajar itu bagian dari beribadah, ya. Harus diiringi dengan niat, harus diiringi dengan kemampuan untuk motivasi yang tinggi, ya, ditegakkan dengan tinggi. Berperan aktif mewujudkan kampus yang kondusif, tidak bertengkar, tidak membuli, ya, gitu ya, tidak demo dalam skala yang tidak jelas, gitu ya. Mampu bertanggung jawab, mencerminkan sikap kaum terpelajar. Kalau bertanggung jawab itu kan lebih sebetulnya luas juga ya. Kalau bertanggung jawab contohnya apa? Mengerjakan tugas yang memang harus diselesaikan, yang diberikan oleh dosen, itu bagian dari tanggung jawab. Ketika masuk ke dalam praktek, harus ujian, harus praktek di laboratorium, jadwalnya ada, tidak melarikan diri, tidak dikejar-kejar sampai dosennya mengejar, ya, itu wujud bertanggung jawab. Tidak seperti itu, harusnya memang diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian menjaga keutuhan, ketertiban, ketenangan kampus, tidak teriak-teriak, ya. Itu saya dengar ini lantai kita lantai 5 pun ke bawah itu kedengeran loh kalau Anda berteriak, bercanda atau turun tangga, kembali teriak-teriak, lari-lari, ya. Udah porsi badannya besar, kemudian turun tangga, gaya gravitasinya tinggi, tuh suaranya menggema sampai ke bawah, rasa mau pecah itu.
rontok itu apa namanya gedung. Itu sikap-sikap yang memang sebetulnya harus diperhatikan ya kapasitas mahasiswa ya. Disiplin dalam sistem perkuliahan ya, tadi kemarin saya dengar tuh banyak kalau aturan-aturan di kelas, kita bicara etika itu etika di kelas, juga etika di praktek, etika di laboratorium, itu etika di perpustakaan, etika di ruang diskusi, etika di ruang ketika berhadapan dengan dosen misalkan. Ya. Disiplin dalam sistem perkuliahan kalau belajar tidak off cam, on cam, ya. Ya ini mahasiswa ini harus diperhatikan. Itu bagian dari etika. Ketika niatnya itu bagus, itu pasti tadi Pak Ustadz bilang hasil akhirnya itu juga pasti bagus. Ya, oke. Jadi jangan dosennya teriak-teriak, on cam. Wah, ya enggak kalau nggak penting-penting banget tadi dengan catatan ada izin ya, ada apa, ada pemberitahuan ya. Hak dan kewajiban. Nah, jadi tadi di depan gue bilang kalau etika itu terkait juga dengan bagaimana hak dan kewajiban seorang mahasiswa. Nah, inilah Anda lihat hak-haknya sebagai mahasiswa di Bina Ihsan, memperoleh pendidikan dan pengajaran. Silakan Anda tanyakan kenapa dosennya tidak hadir di pembelajaran. Enggak apa-apa. Ya. Dosennya aja yang tanya. 2 kali mahasiswa tidak hadir, dosennya yang cari-cari. Gitu. Tapi itu haknya dosen lu tanya, tahu gitu. Kemana nih mahasiswa nggak ada? Tapi Anda juga bisa tanya, Bu, kenapa saya tidak diajarkan 2 kali pertemuan? Enggak apa-apa, ya, itu sampaikan. Kemudian mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain. Silakan aturannya Anda punya PA, ya, atau langsung ke koordinatornya. Anda punya pembimbing akademik kan? Ya, itu bukan menjadi sarana bagaimana ini menyampaikan pendapat atau langsung kepada temannya jika ada bermasalah. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik, ya, itu haknya Anda, ya, dapat nilai. Kalau belum ada nilainya tanyakan, nggak apa-apa. Ya, nah ini sekarang sistem informasinya mudah-mudahan bisa berjalan, Anda bisa klik langsung kelihatan nilai-nilainya. Ya. Kemudian memperoleh bimbingan dosen, jangan senang kalau tidak dibimbing dosen, PA-nya tidak pernah masuk, tidak pernah tanya, jangan cukup senang. Justru itu yang Anda tanyakan, kenapa saya tidak mendapat bimbingan, kenapa saya tidak mendapat ajakan untuk bertemu. Ya, menggunakan kebebasan mimbar akademik serta bertanggung jawab untuk iptek. Silakan Anda mau seminar, ya, silakan Anda membuat satu pelatihan atau lihat melalui kondisi melalui senat, ya, mengadakan kegiatan-kegiatan, mau mengekspresikan hasil makalahnya, ya, menyampaikan hasil makalahnya, atau seminar di luar, ya, yang punya kesempatan untuk dikirim ke seminar keluar atau sendiri, silahkan. Memperoleh pelayanan yang baik, pelayanan akademik, pelayanan kemahasiswaan, pelayanan administrasi keuangan, ya, itu menjadi tanda untuk memperoleh yang baik. Ya, kalau nggak ada bagaimana, sampaikan juga dengan baik-baik. Ya, melalui siapa? Melalui PA bisa, melalui wadir-wadirnya masuk langsung bisa. Ya, memanfaatkan fasilitas akper. Nah, ini haknya Anda boleh pakai kantong laboratorium ketika melakukan praktek, itu haknya. Ketika tidak ada alat untuk praktek, bisa saja mungkin pinjam, coba pelajari dulu aturan main di laboratorium. Ya, seperti apa. Jadi memanfaatkan fasilitas akper itu menjadi haknya. Jadi kalau nggak punya akses ke sana, boleh Anda minta aksesnya, boleh pertanyakan kenapa Anda ditutup aksesnya. Internet pun juga begitu, itu hak Anda, ya. Oke, lanjut. Setiap mahasiswa memiliki kewajiban, kewajiban juga begitu, ya, jangan lupa. Menuntut hak tapi kewajibannya tidak ada. Harus mengikuti perkuliahan, kewajibannya, ya, 16 kali pertemuan, tahu aturan mainnya, baca buku pedoman akademiknya,
Mudah-mudahan sudah ada di tangan Anda masing-masing. Jangan disimpan masuk ke laci, baca. Ya, jangan sampai akhir 3 tahun nggak tahu apa, mau ngapain. Masuk ke Bina Insan mau ngapain, apa yang dicapai ya, itu ya. Jadi mengikuti perkuliahan praktikum, menyelesaikan tugas itu kewajiban. Jangan mengingkari kewajiban, ya. Oke, memelihara suasana akademik menjunjung tinggi alma mater, ya, dimanapun itu dijunjung, ya. Ingat, hati-hati ketika sudah masuk jadi mahasiswa Bina Insan, perilakunya dimanapun, ya, apalagi kalau nanti di tatanan pelayanan fasilitas kesehatan, namanya Bina Insan besar ada di pundak kamu, tidak semau-maunya. Yang berat tuh ketika kamu tuh pakai baju seragam, kemudian pulang ke rumah melalui angkot atau mampir kemana, ya, lalu melakukan hal yang tidak semestinya. Itu name tag-nya segala macam tuh Bina Insan tuh ada, gitu, ya. Atau di luar nggak pakai seragam, tapi ketika didapatkan Anda bermasalah secara etika, nah itu siapa tuh, sekolahnya di mana? Nah itu ya, hati-hati ya. Menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik, tidak boleh dipakai untuk politik praktis ya. Sekarang mau pemilu, kampanye segala macam ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian menghargai kemajuan IPTEX, berlomba-lombalah untuk menggali sebanyak-banyaknya berpikir kritis sehingga menghasilkan usulan-usulan IPTEX yang mungkin Anda tidak bisa berdiri sendiri untuk menghasilkan, tapi mungkin melalui dosen bisa, ya, itu dipikirkan. Atau ketika memasuki fasilitas kesehatan, ketika praktek membuat sesuatu unsur kreativitas untuk terkait perkembangan IPTEX. Memelihara sarana prasarana tadi ya, saya sudah sambung juga bahwa sarana prasarana laboratorium itu nilainya sangat banyak, besar. Jadi hati-hati ya. Itu dipakai oleh uang Anda, jadi harus dirawat, dibenarkan betul ya, diperhatikan ya. Tidak seenaknya main duduk di tempat tidur, main tusuk-tusuk itu pantong, meskipun itu hak Anda untuk menggunakan pantong. Ya. Contohnya kayak gitu, tidak duduk di atas meja, kursi tangan kursi misalkan ya, kalau offline ya. Kemudian mematuhi peraturan akademik, pelajari aturan-aturan mainnya ya, aturan di kelas ya. Itu ada peraturan tata tertib sendiri, aturan di laboratorium, aturan memasuki diskusi, ruang diskusi, perpustakaan, aturan keuangan, pembayaran keuangan, ya, tuh, ya. Kemudian berpakaian sopan, ya, itu juga karena itu bicara dengan adab salah satunya, ya. Kalau kota online mungkin nggak terlalu bermasalah, tapi ketika luring gitu nanti mungkin itu akan kelihatan sekali. Ya, yang bajunya dikecilkan, yang pendek, yang terbuka sedikit, yang ketat ya, itu. Oke, menempatkan kendaraan pada tempat yang ditentukan, parkir karena lahannya kecil harus diatur kita ya. Kemarin saya nggak paham ini udah disampaikan apa belum, tapi ini ternyata diatur di dalam buku pedoman etik ya. Ya, jadi bawa motor segala macam itu mungkin akan diatur ya. Kemudian menghormati dan tidak melanggar hak orang lain sesama rekan kelas, kakak kelas ya, harus saling menghargai. Secara santun, kebetulan kita akan dapat nilai-nilai karakter itu 3 semester ya. Mudah-mudahan sebenarnya itu menjadi upaya bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter lulusan yang diharapkan. Nah, ini bagian dari etika sebetulnya yang dirumuskan di perguruan tinggi. Oke, lanjut. Nah, larangan ini ada aturan, ada larangan. Melakukan plagiat ya. Plagiat itu mengcopy ya. Nanti kalau kuliahnya bertambah semester diajarkan bagaimana bisa mengambil kutipan-kutipan ya. Kemudian melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan, menggunakan alat komunikasi pada proses pembelajaran, ya, HP itu ya, melakukan penodaan terhadap agama tertentu, ya,
kebetulan tinggal satu, saya dengar muslim semua, ya. Tapi mungkin dalam secara keseluruhan ada kakak kelasnya yang non-muslim, kemudian melakukan asusila. Asusila ini konteksnya juga ini ya, harus diperhatikan ya. Asusila itu terkait dengan apa? Maksiat ya. Ya, jadi asusila bicara, asusila perilaku performa ya, verbal, non verbal itu asusila termasuk ya. Mencemarkan nama baik alma mater itu larangan ya. Menggunakan stempel, menggunakan logo aktor yang tidak pada semestinya ya. Tadi udah saya singgung ya. Ini nanti kaitannya juga ketika sampai di lantai. Memperdagangkan narkoba, narkotik ya, psikotropika, memperdagangkan konsumsi minuman alkohol ya, membawa menggunakan senjata api. Senjata api itu bukan hanya pistol ya, apa namanya, pistol juga itu termasuk di bagian dari senjata. Kemudian makan di ruang kelas ini banyak sekali terjadi. Ruang kelas diperhatikan ya, bukan area tempat makan ada tempat khusus. Kamu di luar, kamu mau bawa keluar itu mau ini jajan, ada jam istirahat, kamu pakai di ruangan apa namanya depan kelas area. Yang penting jangan dibawa ruang kelas karena baunya kemana-mana itu nanti nggak nyaman jadinya ya. Kemudian merusak fasilitas kampus ya, mulai dari laptop, kemudian mic ya, itu remote AC ya, yang seringkali nanti diperhatikan tuh siapa yang bertanggung jawab penuh untuk tiap alat ketika luring ya. Kemudian mencoret-coret itu bagian dari yang merusak fasilitas kampus ya. Ini masih terjadi seperti ini. Mengundang pihak luar tanpa izin, memasukkan orang, jadi harus ada izin ya. Sepengetahuan akper di sini ketika memasukkan orang, kemudian berpakaian tidak sopan, bertato permanen, tindih, termasuk memakai gelang perhiasan yang mencolok ya. Tapi kalau praktek kan nggak boleh pakai. Ya, kemudian melakukan tadi udah politik praktik. Itu mungkin yang bisa disampaikan ya. Secara keseluruhan ya itu ada, kita bisa etika, hak, kewajiban, larangan. Nah, jika mahasiswa terkena dengan kondisi yang apa namanya tidak sesuai ya, artinya dia melanggar, maka akan dikenakan aturan yang sebagaimana diatur ya dalam ketentuan SKKN. Mudah-mudahan Pak Citra sudah menjelaskan apa itu SKKN ya. Kemudian teguran dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, skorsing, atau dikeluarkan dari institusi. Nah ini semuanya reportnya ada ya, bertahap. Nah ini biasanya dikawal oleh apa namanya akademik ya, kalau dia bermasalah di nyangkutnya di akademik ya, tapi kalau terkait dengan perilaku sikap ya akan dikendalikan oleh pembimbing akademik ya, dikawal pembimbing akademik di bawah kendali wadir 3 kemahasiswaan ya. Kalau dia sudah terlihat sangat berat, bisa saja ya nanti kita apa namanya, bisa saja berurusan mahasiswanya sampai ke pihak yang berwajib ya, dalam hal ini kepolisian ya. Nah itu mungkin yang bisa disampaikan tatanan pedoman etika mahasiswa yang ada di Akademi Keperawatan Mina Ihsan ya. Mudah-mudahan waktu yang sempit ini bisa dicermati tadi, kemudian nanti pelan-pelan bisa dipelajari kembali ya. Nanti soft copy-nya ini akan diserahkan ke Senat melalui Musdalifah, nanti mungkin langsung masuk ke kelasnya masing-masing ya, bisa ya?
melalui senat, lalu kirim ke kelasnya masing-masing. Ada akses di kelasnya masing-masing kan senatnya. Oke. Ya ada Bu, Ya, ada akses. mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Saya kasih waktu sebentar kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, ini nanti hari ini kita selesaikan langsung ya, apa namanya, filenya, lalu Anda pelajari dalam beberapa hari kemudian. Nanti saya akan sebar kuesioner terkait dengan konteks pemahaman etika pada mahasiswa. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Salsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.